Lembur bikin borongan kue pai susu dan sus buah. Hai semuanya, assalamualaikum. Oke, ini sebagian udah saya cetak kulit pai ke cetakannya karena adonannya sebelumnya udah dibikin. Saya nggak sempet ngevideoin juga proses pas bikin adonan kulit painya karena udah riweh dan ini juga malam. Untuk resep dan tutorial pai susu saya masih belum pernah bikin videonya ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu longgar saya bikin deh teman-teman, jadi bisa saya sematkan untuk resep dan tutorialnya. Untuk cara mencetak kulit painya itu gampang aja, tinggal kita ambil adonan, kemudian kita pipihkan, taruh di atas cetakannya, kemudian dikasih lapisan plastik dan kita tekan-tekan menggunakan cetakan painya juga seperti di video. Kalau udah kemudian kita buka plastiknya, tinggal kita rapikan aja di bagian pinggirannya, yang lebih-lebih itu kita buang, kita ambil. Dan untuk berat adonannya sendiri, ini tuh tadi udah saya timbang-timbang ya, tuh kan udah bulat-bulat, itu tuh tadi saya timbang duluan. Untuk beratnya saya lupa teman-teman, kalau nggak salah 50 gram ya, karena ini cetakan yang lebih besar. Nanti untuk sisanya, lebihannya itu saya akan cetak ke ukuran cetakan pai yang lebih kecil lagi. Untuk pesanan pai susu ini tuh punya adik saya yang masih sekolah SMA, jadi dia tuh di sekolahnya ada bazar, jadi tiap-tiap masing kelas apa kelompok gitu harus menjual menu salah satu kue kayak gitu. Nah ini jadi adik saya itu pasrahkan ke saya untuk kuenya, tapi ini tuh udah ada yang punya semua. Nanti paling bawa lebih sih, mungkin 5 piece atau 6 kayak gitu. Nah ini yang udah selesai dicetak, ini saya tusuk-tusuk dulu ya menggunakan garpu, kemudian saya pindahin ke loyang. Ini saya mau kasih isian flash setelah ini ya teman-teman, jadi biar selesai satu persatu kayak gitu, biar nggak berantakan mejanya. Untuk isian flash susunya saya sebelumnya udah bikin, ini mau saya saring dulu untuk memastikan agar tidak ada adonan atau cairan yang bergerindil, jadi nanti hasil pai susunya itu biar halus dan bagus. Untuk isian flash susunya ini tuh terbuat dari campuran susu kental manis, kuning telur, sedikit tepung maizena dan air, tinggal kita aduk-aduk aja jadi satu, kemudian disaring seperti ini. Untuk resepnya insya Allah next video saya bikin ya, biar teman-teman yang mau cari resep pai susu biar nggak bingung lagi cari videonya. Jadi insya Allah nanti di next video saya akan bikinkan. Oke, ini udah mulai proses penuangan flash susunya ke kulit painya. Seperti yang kalian lihat ini lumayan agak tebal ya teman-teman, seperti kue lontar gitu. Isian flash susunya ini tuh lumayan banyak banget ya, tinggi gitu teman-teman, seperti kue lontar tebel nanti hasilnya. Nah ini yang udah saya isi, ini saya oven duluan. Sebelumnya saya udah panasin ovennya ya. Sambil menunggu kue painya matang, ini saya mau ngelanjutin lagi nimbangin sisa adonan painya. Nah ini tuh untuk sisanya saya mau cetak lagi ke ukuran cetakan pai yang lebih kecil. Kalau pai susu yang udah di oven yang lebih besar cetakannya itu tadi berat adonannya kalau nggak salah saya bilang 50 gram ya. Nah kalau yang lebih kecil ini yang mau saya bikin, ini saya timbang beratnya itu 35 gram. Ini tuh udah malam ya teman-teman, makanya tadi saya bilang nggak sempet ngevideoin prosesnya secara rinci dari awal mulai proses membuat kulit painya, karena ini tuh juga dadakan ya adik saya ngomongnya. Akhirnya mau nggak mau harus digarap deh secepat mungkin biar cepat selesai, karena ini mau dibawa besok pagi pas adik saya itu berangkat sekolah. Oke, kita lanjut. Dari tadi Mas Pram belum kelihatan ya batang hidungnya. Nah ini udah mulai kelihatan nih, jadi dari tadi tuh fokus dulu ngevideoin yang pai susu bagian saya. Nah kalau Mas Pram punya garapan sendiri bikin kulit sus buah, karena garapan saya udah selesai bikin pai susu, cuma tinggal nunggu antrian oven aja. Ini saya mau lanjut ngebantuin Mas Pram buat nyetakin adonan kulit sus ke cetakannya, karena tangannya Mas Pram udah encok pegel dari tadi ya teman-teman, karena lumayan untuk pesanan sus buahnya ini tuh ada 240 piece ya, 240 biji maksudnya. Jadi seperti biasa cara kerjanya kita itu bergantian ya teman-teman, saling membantu kayak gitu, karena dari tadi ini juga yang nyiapin itu Mas Pram untuk kulit susnya, mulai dari ngebikin adonan sampai ngecampur telur dan proses oven sampai matang seperti ini. Biar Mas Pram fokus dulu ngejagain oven, saya yang nyetakin. Kata Mas Pram kalau saya yang nyetak itu
cepet? Sebenarnya yang bikin cepet itu bukan karena saya yang nyetak, tapi ini videonya saya percepat ya teman-teman, saya edit. Aduh, tega kali kau Bang. Masa dia bilang ya udah ini kamu aja dulu gantian yang nyetak, nanti tinggal dicepet-cepetin aja biar cepat selesai. Hah? Maksudnya? Terus Mas Pram jawab, iya biasanya kan kalau orang bikin pesanan itu 4 jam, 5 jam baru selesai, tapi kalau di tangan kamu itu 8 menit paling udah selesai. Aduh, pintar sekali ya kalau laki-laki udah ngomong. Masa dia bilang bikin pesanan 8 menit udah selesai. Tapi iya juga sih kalau di tangan saya. Nah ini buktinya nggak nyampe 8 menit videonya udah selesai. Tapi selesainya di alam mimpi ya, bukan di kenyataan. Karena bikinnya itu nggak semudah yang kita bayangkan ya. 8 menit tahu-tahu videonya udah selesai. Padahal mah bikinnya ini sampai berjam-jam ya. Bahkan kadang nggak tidur, ngantuk juga iya. Tapi saya tuh punya cara sendiri ya untuk mengatasi bagaimana caranya mengerjakan orderan agar tidak ngantuk dan mata tetap melek, semangat terus gitu. Jadi caranya tuh saya sambil wiritan ya teman-teman. Sambil kerja, sambil lembur, mulut dan hati saya juga ikutan bergerak ya teman-teman. Wiritan maksudnya. Dan kalian tahu kalimat wiritan apa yang saya baca? Nah nih saya kasih tahu ya. Tapi sebelumnya kencengin dulu volume atau tombol di HP kalian biar suaranya itu lebih keras lagi. Jadi kalimat yang saya ucapin untuk wiritan tuh kayak gini. Bismillahirrohmanirrohim. Duit datanglah, duit datang, duit datang, duit datanglah, duit. Kamu nggak denger ya duit? Orang mulai tadi panggil-panggil nggak datang-datang juga. Usut punya usut, setelah saya telusuri ternyata duitnya masih pergi ke puskesmas buat ngebersihin telinga karena telinganya tuh banyak kotorannya. Dari tadi saya panggil nggak datang-datang. Nah setelah dari puskesmas tiba-tiba duitnya udah datang nih. Terus dia bilang, Mbak Ila stres ya? Gimana saya mau datang lawang pesanannya ini masih besok mau diambil. Aduh Mbak Ila untung saya sabar orang Mbak Ila montak laten lah ekopenis kopeng Mbak Ila. Setelah saya ingat-ingat ternyata ini tuh emang bener masih besok. Jadi gimana mau datang duitnya lawang masih besok mau diambil. Terus duitnya tuh ngomong lagi ke saya, Mbak Ila tuh salah wiritan, seharusnya seperti ini. Bismillahirrohmanirrohim, duit datang besok ya, duit datang besok ya, seperti itu. Terus saya bilang deh sama duitnya, duit ternyata setelah saya pikir-pikir ini tuh bukan cuma saya yang stres tapi juga kamu. Terus duitnya jawab lagi, aduh Mbak Ila kurang ajar, orang Eka stres tandaklah stres tibi wah. enggak bercanda ya teman-teman, bercanda. Oke lanjut biar saya ngomongnya nggak makin ngawur karena ini udah selesai dan bikin kulit sus buahnya juga udah selesai karena masih besok untuk ngetopinginnya. Kita lanjut lagi besok ya. Yang udah nonton sampai selesai terima kasih banyak.